Kedua saudara ini saling bertengkaran karena kue ulang tahun. Sejak kecil, mereka telah tinggal di keluarga kaya, belum pernah kurang apapun. Setelah berbelanja, mereka pulang. Namun, pintu rumah telah dibuka. Pembantu bilang ada masalah terjadi. Nyonya tak tahu kenapa ada banyak kreditur di sini. Dia didorong oleh para kreditur. Kedua anaknya menangis, kue ulang tahun telah dihancur. Pada tengah malam, suaminya menelepon untuk mengatakan bahwa keluarganya bangkrut. Dia dengan cepat membawa anak-anaknya keluar dari rumah, mereka pergi ke pantai. Suaminya sangat putus asa, dia hanya ingin mati bersama keluarganya. Dia tak bisa berdiri lagi. Sang istri menasehati suaminya untuk tetap tenang. Mereka harus kuat demi anak-anaknya. Lalu, mereka saling memeluk dan menangis. Tak ada kata pun bisa menunjukkan perasaan mereka sekarang. Kedua anaknya harus kembali ke kampung agar belajar. Kakak perempuan memiliki kepribadian yang kuat. Dia bilang ayahnya pindah kerja. Jadi dia harus belajar di sini. Teman-teman sekelasnya menatapnya dengan mata kagum. Kemampuan bermain piano membuat dia menonjol. Adik perempuannya sangat berbeda daripada dia. Ketika dia memperkenalkan dirinya, dia tidak berani melihat langsung. Kemudian, dia tersandung oleh temannya. Dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Saat waktu beristirahat, dia hanya duduk di mejanya, tak bermain dengan teman-teman. Semakin lemah, semakin mudah untuk diganggu. Semua mengejeknya adalah hantu yang suka menangis. Akhirnya, waktu pulang telah sampai. Dia berbicara dengan kakaknya bahwa dia tak mau tinggal di sini lagi. Jong Eng menarik adiknya ke samping, menyuruhnya untuk tidak mengatakan itu. Jika orang tuanya mendengarnya, mereka akan sangat sedih. Ketika adiknya mendengar itu, dia juga terdiam. Saat makan, di meja hanya ada makanan sederhana aja, dia mulai mengeluh. Tak ada daging, gimana bisa makan? Jong Eng menyuruh adiknya untuk kelaparan. Jika dia tidak bisa memakannya, jangan memakannya. Adiknya mulai menangis. Dia benci kakak dan ibunya. Dia mau kembali ke Seoul, tak mau tinggal di sini lagi. Ibunya lembut banget, namun sekarang dia tak sabar lagi. Dia memukul anaknya terus. Jong Eng telah berhentinya tetap waktu. Tak lama setelah itu, para kreditur datang sekolahnya agar tanya tentang keluarganya. Sang ayah ketakutan dan melarikan diri, tetapi dia terpeleset dan jatuh. Untungnya dia tidak mengancam jiwa. Kedua membawa makanan ke rumah sakit untuk ayahnya. Mereka juga tidur di sana. Bagi anak-anak, orang tua masih sehat, mereka masih punya harapan. Tapi untuk istri, dia tak bisa tahan lagi. Gadis kecil itu berlari pulang, tetapi begitu dia membuka pintu, dia membeku. Lihat ibu berbaring dalam darah, Jong Eng menangis. Dia menangis dan meneriakkan nama ibunya. Untunglah, tetangganya telah membantu dia membawa ibunya ke rumah sakit. Sang suami menyalahkan istrinya karena melakukan hal bodoh seperti itu. Demi anak, mereka harus kuat. Dia menyesalinya. Dia memutuskan untuk melepaskan kehormatan untuk menjadi pelayan hotel. Manajer hotel selalu mencari cara untuk mendekatinya. Pada hari hujan, sang suami datang menjemput istrinya. Dia melihat istrinya berbagi payung dengan pria lain. Manajer hotel bahkan ingin membawanya pulang secara pribadi. Ia merasa frustasi dan kecewa. Sekarang dia tidak punya apa-apa. Mungkin ini saatnya melepaskan tangan istrinya. Namun pada hari selanjutnya, dia mabuk. Dan pergi ke hotel untuk mencari istrinya. Dia kehilangan manajer meletakkan tangannya di bahu istrinya. Sang istri tidak banyak berpikir, dia hanya berpikir manajer ingin menyapu debu dari bahunya. Jidong marah banget, dia tak bisa tahan lagi sehingga tanya istrinya. Istri melihat pertanyaan suaminya tidak masuk akal, dia menyuruhnya pulang, jangan mengganggu pekerjaannya lagi. Jidong kehilangan sabarannya, dia menemukan seorang manajer untuk memecahkan masalah. Mengapa Anda merayu istri saya? Lepaslah tanganmu. Jauhi istriku.
Kamu juga. Ayo berdiri. Seorang wanita dari latar belakang bangsawan tidak tahan dengan penghinaan seperti itu. Dia merasa seperti dia telah dilucuti pakaian dia oleh orang lain. Ini adalah batas terakhirnya. Setelah menangis, dia memakai gaun favoritnya dan berfoto dengan anaknya. Kemudian dia mengajak anaknya jalan-jalan dan membelikannya sepatu favoritnya. Akhirnya, dia pergi ke taman dengan anaknya. Kedua saudara perempuan duduk di kincir ria tertawa dan bersenang-senang. Sang ibu memandang anaknya dan menangis. Jong-eun tidak menyangka ini akan menjadi yang terakhir kalinya dia melihat ibunya. Jika dia tahu ini, dia akan memegang tangan ibunya dengan erat dan tidak melepaskannya. Matahari masih ada, laut masih tenang namun ibunya tidak ada lagi. Beberapa bulan kemudian, ibu dan anak tiba-tiba muncul di rumah. Sang induk semang mengatakan bahwa istrinya belum lama meninggal sebelum dia membawa pulang istri barunya. Tidak ada hati nurani. Wanita itu memutar matanya dan berkata, "Nanti, aku akan tinggal bersama kalian." Ketika Jong-eun mendengar ini, dia membuang tasnya dan berlari mencari ayahnya. Adik perempuannya tidak mengerti, jadi dia makan bersama mereka berdua. Kakaknya pulang, dia segera memberikan makanan kepada kakaknya, namun Jong-eun marah banget. "Anda harus keluar. Inilah rumah saya. Keluar segera." Kedua saudara perempuan ini menyedihkan. Ibu baru saja meninggal, ayah telah punya istri baru. Kakak memiliki kepribadian yang kuat. Gadis itu menendang keduanya keluar dari rumah. Wanita ini telah menyukai Ji-dong sehingga dia tunggu di pintu. Tak lama setelah itu, Ji-dong pulang, namun anaknya tak peduli. Gadis itu meninggalkan mereka bertiga berdiri di luar dan mengunci pintu. Jong-jon takut banget, dia menyuruh kakaknya membuka pintu. "Tolong membuka pintu untuk ayah. Saya akan marah." Kemudian, mereka bertiga berbicara. Ternyata, dia menemukan pekerjaan yang jauh dari rumah. Dia mau dapat uang agar nanti anaknya bisa masuk universitas. Jong-jon tak paham namun dia masih mau ayahnya tetap senang. Jong-eun lebih suka sendirian daripada menganggap orang lain sebagai ibu. Ji-dong berharap anaknya bisa paham. Namun Jong-eun bilang ayahnya bisa paham. "Ibu bunuh diri karena ayah. Aku benci ayah." Dia tak bisa berbicara apa lagi, anaknya telah benar. "Karena ayah tidak berguna, aku menyakiti ibumu seperti ini." Satu-satunya motivasi hidupnya saat ini adalah kedua putrinya. Dia menangis dan memohon untuk anaknya. "Tolong membantu saya. Biarkan saya bisa terus hidup." Akhirnya, Jong-eun harus setuju. 5 orang tidur di kamar kecil. Jong-jon mau mengusir kedua orang itu. Jong-eun tak jawab, dia hanya menangis. Sebulan kemudian, sebuah surat tiba. Sang adik menolak untuk memberikan surat itu kepada kakaknya. Jong-eun tidak banyak bicara, dia tidak bisa mendapatkan suratnya, dia menjambak rambut adiknya. Adik laki-laki itu menangis dan lari untuk memberi tahu ibunya. Wanita ini tak berbicara apapun. Dia mengajari anaknya cara membalas dendam. Pria dipukul oleh seorang gadis. Gunakan tinjumu untuk membalas dendam. Kedua saudara sedang membaca surat ayahnya. "Anakku, aku masih baik, jangan khawatir. Kalian harus belajar rajin. Adik harus mendengarkan kakak, kakak harus mencintai adik. Saat pulang, aku akan memberikan kalian hadiah." Setelah membaca surat, Jong-jon menangis, dia rindu ayahnya. Jong-eun dia tak rindu. 7 tahun berlalu, Jong-eun belajar dengan baik. Dia hanya berkonsentrasi belajar, tidak peduli dengan hal lain. Gadis cantik, banyak pria suka. Teman laki-laki tampan mengundangnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Saat ini, seorang gadis berkata dengan Jong-eun. Kakaknya memegang foto idolanya dan sedang dihukum di depan kelas.